Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la'allana nafuzuna yawmal qiyamati birahmatin minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, akal dan badan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan, kenikmatan untuk menyembahnya, berubudiyah kepadanya, sholat Jum'ah berjamaah. Lanjut daripada itu, marilah kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga Allah selalu mencurahkan selawat dan salam kepada beliau serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Kemudian daripada itu, khatib berwasiat utama kepada diri khatib sendiri, kemudian kepada para saudara jamaah sekalian. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kita melanjutkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan keistimewaan, keafdoliahan daripada beramal ibadah. Pada hari ini kita masuk dalam salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang khatib telah bacakan tadi, yang maknanya kurang lebih, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah telah menentukan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 12 bulan tersebut ada 4 disebut arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dalam bulan tersebut fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim, menzalimi diri kamu sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang yang musyrik seluruhnya, kama qatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah, perlu diketahui bahwa sungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahasanya kita terus bertakwa mulai sejak kita akil balik sampai datang keyakinan kepada kita yang tidak diragukan lagi. Kita perlu bertakwa, yang mana sebagai topik di barusan bahwa kita dalam bertakwa kepada Allah diberikan keistimewaan, antara lain ini diberikan keistimewaan dalam setahun itu ada beberapa bulan-bulan haram namanya.
yakni bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi yakni Rajab. Nah, pada hari ini kita memasuki bulan Muharram, yang mana tertulis dan dalam beberapa kitab dan catatan-catatan penting bahwa dalam bulan Muharram ini ada ibadah yang perlu kita perhatikan yang telah Rasulullah syariatkan. Berawal dari suatu hari Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Sopannya Rasulullah, beliau bertanya, menyapa, mengapakah kalian berpuasa pada hari ini? Yakni 10 bulan Asyura. Mereka menjawab, kami sedang menghormati Nabi Musa pada hari ini, yakni tanggal 10 Muharram. Allah telah menyelamatkan beliau Rasulullah Musa dan kaumnya daripada kejaran daripada Fir'aun. Oleh karena itulah kami berpuasa. Kemudian Rasulullah, dengan ada hal demikian, Rasulullah mensyariatkan, mengajak. Beliau menjawab, sesungguhnya akulah yang lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian semuanya. Maka lalu Rasulullah mensyariatkan, mengajak kaum muslimin untuk mau berpuasa pada 10 bulan Muharram, yakni kita sebut dengan hari Asyura. Selanjutnya, dalam berbagai tulisan kitab bahwa kita disunahkan puasa di bulan Asyura, di bulan Syura, tidak hanya dalam tanggal 10 saja, yakni hari Asyura, tetapi kita disunahkan puasa juga pada tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya. Mengingat kita dengan kaum Yahudi perlu ada pembeda. Kalau kita puasa pada tanggal 10 saja disyariatkan oleh Nabi, maka kita agak mirip dengan kaum Yahudi puasa pada kaum yang menghormati Nabi Musa tanggal 10 saja. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk mau berpuasa pada tanggal 9 Asyura, kemudian 10 dan 11-nya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kebaikan daripada berpuasa pada bulan Asyura ialah dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Puasa paling utama setelah Ramadan ialah bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian puasa di hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah ditanya yang keutamaan puasa Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Siapa yang mau berpuasa pada bulan Asyura, maka fadilahnya ialah diampuni dosa yang telah lewat, menghapus dosa yang telah lewat. Selanjutnya, fadilah daripada puasa di bulan Asyura ialah dilapangkannya rezeki bagi setiap keluarga kaum muslimin. Siapa yang mau puasa bulan Asyura, maka Allah memberikan kelapangan rezeki bagi orang yang mau menjalankannya. Selanjutnya, kelebihan daripada bulan Asyura, catatan yang telah ditulis oleh Basnas, yakni bulan Muharram dianggap bulan yang banyak keistimewaannya, antara lain diterimanya Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya dikeluarkan daripada surga. Pada tanggal 10 bulan Muharram ini Allah mengampuni daripada kesalahan daripada Nabi Adam.
Selanjutnya, diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari kapal setelah banjir bandang. Itu juga terjadi pada 10 bulan Muharram. Selanjutnya diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Raja Namrud yang membakar tubuhnya. Selanjutnya dibelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa dan Bani Israel, serta ditenggelamkannya Raja Fir'aun ke dalam lautan. Itu juga terjadi pada bulan Muharram ini. Selanjutnya dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Selanjutnya disembuhkan Nabi Ayub daripada penyakit yang tidak disukai orang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah sekelumit catatan yang ada kita baca dan kita sampaikan, semoga kiranya menjadi ingatan, menjadikan sebuah penyemangat bahwa dalam bulan Asyura ini ada ibadah penting yang perlu kita ingat dan perlu kita amalkan. Semoga kiranya Allah memberikan kemampuan untuk kita, mampu untuk mau belajar, selanjutnya mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.